Ya Tuhan tiada satu dan tiga ya. Firman kita pada siang hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara responsorial. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didiklah seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku mencari tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajar dari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu dalam perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Mari kita berdoa. Puji dan syukur panjatkan kehadirat ya Pak, di masa berkat dengan kehadiran ya Pak. Saat ini Tuhan kami belajar, Engkau lindungilah kami Tuhan, berkatilah kami, berilah kami kepintaran, kebijaksanaan Tuhan, supaya kami dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru kami. Guru kami juga Tuhan Kau berkati, supaya selalu mengajar kami. Ya Tuhan, baik dosa sampai berbuat, saya jawab tertentu supaya terhal keselamatan yang kepada kami. Terima kasih permohonan dari Pak yang bisa berdoa. Ya Pak, amin. Ya, dengar namanya. Aprianto Situngkir. Chelsea Christian Tommy, dengan semua, dua seri, Evan Paulina, Helena Zara, Gali Ramana, Kami Layu, Felix Munte. Ya, ini semua hadirin. Ya, kita akan memulai materi kita hari ini. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah sampaikan, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dan kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di sana yaitu menjadi manusia yang dewasa. Dewasa yang kita pelajari di sana adalah dewasa yang benar. Di mana di situ kita kemarin sudah menyimpulkan bahwa dewasa yang benar itu adalah dewasa yang mengalami pertumbuhan penuh dengan tanggung jawab, ada ambisi, kemudian tidak mudah menyerah. Dan sekarang kita pelajari kembali di sini, dan ini adalah merupakan salah satu juga bentuk manusia yang dewasa menjadi manusia bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, bagaimana yang dinamakan dia di sini manusia yang bertanggung jawab ini. Namun sebelum kita di sana masuk mempelajari apa itu arti tanggung jawab, sebagaimana yang Bapak tugaskan kepada kalian, hari ini kita akan membuat dari sosiodrama tanggung jawab di masyarakat. Untuk itu, Bapak persilakan dulu kelompok yang pertama. Namun sebelum masuk kelompoknya, Bapak tegaskan kembali ya. Di dalam sosiodrama ini tugas kita adalah mengamati arti dari sebuah tanggung jawab. Itu yang perlu kita perhatikan dari drama ini. Jadi setelah drama ini nanti diperankan oleh kawanmu, maka kita langsung di sana mengoreksi. Ya, yang artinya nanti habis sosiodrama kita adakan langsung buka tanya jawab. Dan nanti akan Bapak persilakan kalian untuk memberikan sebuah kesimpulan dari drama yang diberikan oleh temanmu itu, apakah itu arti tanggung jawab yang ya, silakan maju ke depan. Bisa
Jadi kalian ikut gitu ya samanya. Nanti terus itu apa untuk makan aja sama gaji? Ya Pak, tapi itu bisa kita sendiri yang harus ikut dan kalau kita sama anak kita mengajar kita pasti praktek lagi. Jadi kalian aja kan sama belajar kompetisi kan aja kan maksudnya. Kalau itu Pak, kalau ini Pak nanti jadi kalau ada orang lain jadi itu sama jadi apa di kalau waktu itu supaya bisa tidak buat lagi Pak. Biar aja mereka masalah kan semua KPW itu bisa ikut cepat gitu semua mereka harus dipasang itu dulu kalau Sebelum itu Pak, dan mereka ada dulu main HP, mereka juga kan memiliki kerjaan masing-masing. Dan mereka sih Pak, kalau itu mereka sekarang jadi Pak mohon maaf supaya kita berwarna juga Pak. oh iya pergilah nanti kami datang. Terima Pak. Ya, dari sosial drama yang dimainkan temanku tadi, kita akan melihat di sini apa arti dari tanggung jawab. Tanggung jawab. Apakah yang bisa kau ambil dari pengertian tanggung jawab? Dan apa saja ciri-ciri tanggung jawab tersebut? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Silakan, Christian. Dari drama tersebut saya bisa menentukan bahwa tanggung jawab itu adalah ketika kita berani menikmati segala apa yang kita gunakan, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita gunakan tersebut. Ketika kita menikmati isi lingkungan desa, kita harus berani membersihkan dan ikut serta untuk menjaga ketertiban di lingkungan desa tersebut. Ya, bagus. Ada yang lain? Silakan. Nanti yang jahat yang saya dapat
ambil dari drama yang ditampilkan oleh teman ini yang berhubungan dengan tanggung jawab. Wes, Saya melihat yang pertama adalah siswa tidak bertanggung jawab karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, orang tuanya bertanggung jawab tapi tidak terlalu bertanggung jawab karena hanya memberikan nasihat terlalu lemah, makanya anaknya jadi berjalan. yang artinya ibunya tidak tegas dan tidak memberikan didikan yang baik. Ya, ada yang lagi? Ya, coba dong. Sebagai seorang siswa, kita memiliki kewajiban menyelesaikan tugas. Ya, sesuai yang tadi Bapak katakan. Ya, jadi tanggung jawab itu adalah hubungan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi di sini kita lihat dari drama yang ditampilkan oleh temanmu, satu dia sebagai anak. Nah, kita lihat kewajiban kita sebagai anak itu apa? Yaitu menghormati orang tua, nasihat orang tua. Jadi kalau kita lihat dari drama tadi bahwa anak yang ditampilkan di situ adalah anak yang tidak pernah menghargai orang tuanya. Jadi oleh karena itu sebagai anggota keluarga dia tidak bertanggung jawab dalam keluarga. Yang kedua kalau kita lihat di sana sebagai anak sekolah kewajiban yaitu mencari ilmu. Namun kenyataannya setelah di sekolah bahwa dia bolos. Jadi kalau kita lihat dari sana sesuai dengan hak dan kewajiban, maka siswa tersebut tidak sesuai. Terdapat di sini apa? Ketidaktanggungjawaban seorang anak di dalam hal apa? Pendidikan. Tanggung jawab ini diberikan contoh di situ ada dua, yaitu Adam dan Hawa dan Simpson. Sudah lihat semua? Sudah? Ya, sebelum kita ke sana silakan dulu baca selama 10 menit. Dan coba cari di situ kenapa dikatakan Adam dan Hawa tidak bertanggung jawab dan kenapa pula dikatakan Simpson tidak bertanggung jawab. Ya, untuk mendapatkan teks dari kalian yang lengkap, silakan buat lengkapnya. Itu bisa ada menaruh tapi gimana? Dalam jadi Simpson itu terdapat di hakim. Ya, jadi berdasarkan kalimat itu coba ambil dulu di sana kenapa dikatakan ada dan Hawa itu tidak bertanggung jawab. Kenapa dikatakan juga Simpson tidak bertanggung jawab?
sisa Adam dan Hawa terdapat di mana? Dalam kejadian. Simpson itu terdapat di hakim. Ya. Jadi berdasarkan nats Alkitab itu coba ambil dulu di sana kenapa dikatakan Adam dan Hawa itu tidak bertanggung jawab? Kenapa dikatakan juga Simpson tidak bertanggung jawab? Sesuai dengan bacaan yang kita baca. Sekarang Bapak berikan kesempatan bagi siapa yang bisa mengambil kesimpulan tentang tanggung jawab yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Siapa yang bisa? Ya, karena yang ketiga. Silakan maju menang ke depan. Adam dan Hawa tidak bertanggung jawab karena melanggar peraturan yang diberikan Allah kepada mereka untuk tidak memakan buah larangan, tetapi mereka melanggarnya dan memakannya, kemudian jatuh dalam dosa. Dan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Satu sama lain. Ya, ada yang lain selain ini. Coba, Christian. Ketika Adam dan Hawa tidak bertanggung jawab disebabkan oleh kemenakan dari Tuhan Allah, yaitu tidak melakukan buah dari kelakuan tersebut. Karena secara teknis Hawa memang tidak banyak untuk makannya, tapi ulat datang untuk menggodanya dan iman Hawa tidak sanggup Makanya dia makanya ya sebenarnya sama yang kamu katakan dengan yang dikatakan oleh temanmu, ya, bahwa itu ketidaktanggung-jawaban Adam dan Hawa yaitu adalah melanggar perintah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Di mana kita itu ingat mengenai cerita Adam dan Hawa saat Allah buka bumi ini kepada Adam dan Hawa, Allah memberikan pesan untuk berpuasa dan jangan memakan buah yang ada di tengah taman. Ya. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak sanggup memegang apa? Janjinya dengan Tuhan. Mereka tidak sanggup untuk yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi oleh karena itu inilah yang disebut ketidak bertanggung jawaban Adam dan Hawa.
Tuhan yang memberikan kepada makanan. Ya. Kemudian Allah bertanya kembali kepada Hawa. Apa yang menjadi jawaban Hawa? Dari yang telah menggodaku untuk memakan Iya. Ya. Hawa pun menjawab demikian. Dia tidak mau mengatakan, Tuhan, aku telah bersalah. Tapi apa? Hawa mengatakan, ular yang kamu tempatkan itu yang menggoda aku, maka kematian. Jadi inilah perintah Tuhan yang dilanggar oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka dikatakan tidak bertanggung jawab. Dan apa sanksinya? Ya, ini perlu juga kita lihat di dalam mempelajari tanggung jawab. Karena setiap tanggung jawab tidak dijalankan, maka pasti akan diberikan sanksi. Ya. Untuk apa? Untuk apa sanksi ini diberikan? supaya bisa bertanggung jawab dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Iya. Kita lanjutkan kembali mengenai cerita Simpson. Simpson itu dikatakan tidak bertanggung jawab. Kenapa? Ya. Padahal kalau kita dengar ceritanya Simpson ini adalah hakim bagi bangsa Israel. Tapi kita lihat saat ini, ya, malah Simpson dijadikan di sini salah satu contoh manusia yang tidak bertanggung jawab. Benar tidak di sini Simpson tidak bertanggung jawab? Benar? Benar. Salah. Kenapa dikatakan salah? Ya, sebelum kesalahan kita masuk dulu. Yang tadi. Ya. Kenapa Simpson tidak bertanggung jawab? Apa sebenarnya yang menjadikan Simpson dikatakan tidak bertanggung jawab? Supaya kita jawab nanti dua alasan itu, ada yang mengatakan benar, ada yang tidak. Coba, siapa yang menemukan bahwa Simpson tidak bertanggung jawab? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Saya pilih dulu yang pertama. Simpson tidak bertanggung jawab karena melanggar perintah Allah yang telah ditetapkan dari bangsa Israel, yaitu tidak memakan bangkai, tidak boleh melakukan, tidak boleh memotong rambut, dan tidak boleh berzina. Iya. Jadi dari yang kau baca itu sebenarnya bahwa Simpson itu tidak boleh memakan bangkai. Kalau melihat ceritanya emang ada bangkai yang dimakan oleh Simpson. Coba. Ada? Tidak. Kalau tidak, kenapa kamu katakan Simpson tidak bertanggung jawab? Ya, perintah Tuhan tadi tidak boleh makan bangkai. Dan kamu katakan Simpson itu tidak makan bangkai. Jadi di mana letak ketidaktanggung-jawaban Simpson? Coba. Yang ini. Karena Simpson memakan madu yang bersarang di kerangka singa. Ya, karena Simpson memakan madu yang ada di bangkai singa. Ya. Ya, jadi ini perlu kamu kaji dengan baik-baik cerita Simpson. Simpson tidak makan bangkai secara langsung. Namun pada saat ke Palestina, Simpson menemukan, ya, ada madu bersarang di bangkai singa yang telah dibunuhnya beberapa bulan yang lewat. Dan bagi bangsa Israel ini adalah apa? Satu kenajisan. Karena bagi bangsa Israel, saat bangsa Israel itu bersentuhan dengan orang mati, maka dia harus melakukan penyucian. Lewat apa? Lewat garam dan abu. Di mana? Di air yang berjalan. Ya. Yang kedua tadi dikatakan di sana Simpson tidak mau melakukan. Karena kita lihat apa dari cerita itu kamu temukan di sana Simpson harus melakukan. Ada. Saat kapan itu? Saat Simpson bertengkar dengan
Saudara di situ Simpson mabuk-mabukan? Iya. Tidak, Pak. Hah? Gimana? Ada yang lain? Siapa yang bisa beri jawaban? Apakah memang Simpson ini adalah orang yang suka mabuk-mabukan? Tidak? Wah, berarti berbanding terbalik. Ini yang kedua ya. Kamu katakan tidak. Berarti di sini Simpson adalah manusia bertanggung jawab. Bagaimana? Bingung lagi? Ya, tadi kan ada dua alasan di sini. Ada yang mengatakan Simpson bertanggung jawab, ada yang mengatakan Simpson tidak bertanggung jawab. Jadi dari alasan yang kalian kemukakan di sini juga sudah berbeda. Sesuai yang tadi dikatakan bahwa Simpson ini adalah manusia yang tidak melakukan apa? Tanggung jawab ataupun perintah Tuhan. Sementara yang kamu katakan adalah apa? Melakukan. Bagaimana? Jadi kalau Tuhan memerintahkan jangan mabuk-mabukan, sementara Simpson tidak mabuk-mabukan, apakah ini yang namanya tidak bertanggung jawab? Hah? Coba simak bahasa Bapak. Kalau Tuhan memerintahkan, aku jangan mabuk-mabukan, dan Simpson melakukannya, apakah Simpson ini tidak bertanggung jawab? Ya? Apakah Simpson tidak bertanggung jawab? Hah? Tidak bertanggung jawab. Wah. Hah? Oh, berarti di sini apa? Simpson bukannya tidak minum, berarti Simpson minum. Ini tadi yang terbalik di sini. Di sini katakan bahwa Simpson itu tidak mabuk-mabukan. Ya? Makanya masih ada tetap dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan Simpson mabuk-mabukan dan ada yang menyatakan tidak. Ya, kita ambil kesimpulan. Sesuai dengan perintah Tuhan bagi bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu tidak boleh mabuk-mabukan. Kita lihat apakah Simpson mabuk-mabukan? Jawabnya adalah ya. Saat kapan? Coba. Ada yang mengatakan saat Delila memberikan segala arak. Saat dia mau ditangkap. Dan disinilah juga Simpson apa? Melepaskan tanggung jawabnya terhadap rambutnya. Kita lihat akhirnya. Apakah Simpson tidak bertanggung jawab? Sesuai yang Bapak katakan tadi bahwa tanggung jawab itu kalau dia melakukan kesalahan dan siap menerima resiko, maka ini adalah bentuk wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang. Kita lihat. Ya. Akhirnya bagaimana Simpson? Apakah Simpson lari dari tanggung jawabnya untuk menjaga bangsa Israel? Tidak. Wujud tanggung jawab Simpson itu dilihat dari akhir hidupnya. Ya. Di mana Simpson menubuhkan apa? Tempat penyembahan orang Palestina. Ya. Untuk memberikan jawaban